Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham Pegas yang hari ini berhasil naik lumayan tinggi dan secara tren saat ini melanjutkan uptrendnya. Dan di video ini coba analisa beberapa saham yang masih dimiliki Bapak Loh Keng Hong dengan jumlah jumbo di awal tahun 2025 ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Daftar Portfolio Saham Jumbo Loh Keng Hong di awal tahun 2025. Bisa kita baca sekilas dari pemberitaan ini. Di peringkat pertama ada saham ABMM yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong setara dengan 5,44% hingga 2 Januari tahun 2025 ini. Peringkat kedua, ada saham BMTR yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong sebanyak 1 miliar lebih dan setara dengan 6,44% hingga 2 Januari tahun 2025. Yang ketiga ada emiten DILD yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong setara dengan 6,62% hingga 2 Januari ini. Yang keempat ada saham GJTL yang juga dimiliki Bapak Loh Keng Hong setara dengan 5% lebih hingga tahun 2025 ini. Jadi secara teknikal kita coba lihat dulu untuk saham ABMM. Saham paling banyak dipunyai Bapak Loh Keng Hong ini secara teknikal saat ini menurut masih belum begitu oke. Karena masih mencoba untuk naik di atas resisten 3.600 dan di atasnya masih ada resisten M50 di sekitar 3.630. Jadi sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk break 3.600. ABMM gagal break sempat terkoreksi ke sekitar 3.350. Sebelumnya juga bisa kita lihat November juga ABM sempat mengetes support ini masih bisa bertahan sehingga secara teknikal saat ini masih sideways. Tapi candle hari ini tidak begitu oke dan masih ditutup bertahan di 3.580. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk ABMM pada perdagangan hari ini memang terpantau ada akumulasi, tapi asing terpantau hari ini malah keluar. Setelah 1 minggu sebelumnya terpantau masuk melakukan akumulasi. Yaitu ABMM secara teknikal menurut saya masih belum begitu oke apabila teman-teman ingin coba entry. Karena secara candle hari ini juga belum begitu bagus. 1 minggu ini saya lihat sepertinya ABMM masih akan kesulitan untuk naik mengetes atau break garis EMA 50. Jadi potensial lebih besar untuk kembali turun menuju support di 3.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham ABMM, bisa coba tunggu kembali di sekitar 3.500 to buy on support dan jadikan 3.600 sampai garis EMA 50 untuk target swing jangka pendek. Atau lebih oke adalah tunggu ABMM terkonfirmasi break dulu di atas garis EMA 50 baru ikuti entry dengan target di atasnya di garis EMA 150 di 3.760 sampai 3.800 untuk target swingnya. Jadi lebih oke misalnya adalah buy on breakout karena apabila berhasil break, secara teknikal ABMM baru mulai membaik, ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya daripada kita buy on support. Karena apabila kita buy on support dan ternyata support yang terlewati, masih ada potensi ABMM untuk melanjutkan penurunan atau melanjutkan low dan cara tren jangka menengah ABMM saat ini masih bergerak downtrend. Selanjutnya BMTR bisa kita perhatikan cara teknikal saat ini juga masih belum oke. 1 minggu terakhir ini mencoba naik di atas 190 ini masih belum berhasil. Dan di atasnya juga masih ada resisten kuat di EMA 50 dan harga 200 yang merupakan resisten psikologis untuk BMTR. Dan cara tren jangka menengah pun bisa kita lihat BMTR masih bergerak sangat downtrend. Jadi BMTR juga jika kita perhatikan di broker summary untuk perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau masih keluar dan kenaikan 1% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi BMTR apabila teman-teman mau coba entry misalnya lebih oke adalah wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break di 190, tapi apabila teman-teman buy on breakout, jadikan garis EMA 50 sampai 200 untuk target swingnya. Karena jika terpantau mencoba naik di atas 200 masih gagal secara teknikal, BMTR masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke support di 180 apabila gagal break 200. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali BMTR mencoba naik di atas 200 ternyata gagal break dan masih melanjutkan low-nya. Oke, saham ketiga DILD, jika kita perhatikan secara teknikal juga sama, secara tren saat ini masih belum oke. Trennya untuk tren jangka menengah masih downtrend, saat ini mencoba untuk bertahan di harga 160. Jadi saat ini 160 masih berupa daerah support, tapi candle hari ini juga tidak begitu oke, masih turun 0,62% ke 160 ini.
Jadi untuk technical nggak oke, dan jika kita lihat broker summary juga untuk penurunan hari ini, jika kita perhatikan pada penurunan hari ini untuk topo memang terpantau ada sedikit akumulasi, tapi average sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan di asing pun terpantau ini masih terus keluar. Jadi DLD juga jika kita bandingkan dengan saham-saham di properti lainnya, DLD juga secara tren masih downtrend, dan saya lihat masih ada potensi untuk turun bawah 160 menuju target berikutnya atau support berikutnya sekitar 150. Jadi untuk DLD, karena saat ini belum ada inflow, secara teknikal belum oke, belum ada sentimen positif. Apabila mau entry, bisa paling aman wait and see dulu, tunggu berhasil naik minimal di atas 170, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 160 untuk buy on support di sini. Apabila DLD terpantau masih kuat berada di atas support, tapi jadikan 170 sampai garis EMA 50 yang sekitar 172 untuk target swing jangka pendeknya. Selanjutnya GJTL, jika kita perhatikan hampir sama semua saham-saham yang punya Bapak Locking Hall ini secara tren masih sideways cenderung downtrend, karena untuk tren jangka menengah juga GJTL masih downtrend. Tapi saat ini untuk GJTL bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di zona support 1080 sampai 1000. Sebelumnya juga bisa kita lihat di Desember GJTL mencapai daerah support ini bisa bertanda rebound, tapi mencoba naik dari garis EMA 150, GJTL gagal break dan kembali melemah ke support 1080. Dan 1 minggu terakhir ini GJTL mencoba untuk bangkit, dan bisa kita lihat saat ini tetap masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan saat ini sekitar harga 1170 untuk garis EMA 150-nya, dan garis EMA 50 di sekitar 1155. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk pada perdagangan hari ini untuk GJTL, aksi terpantau masih terus keluar, dan broker summary pun terpantau cuma tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk GJTL juga menurut saya saat ini apabila mau entry lebih oke adalah wait and see. Bisa coba entry di support 1080 sampai 1100, karena support ini beberapa kali menahan penurunan dari saham GJTL dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 sampai 1200. Atau tunggu GJTL berhasil break garis EMA 150 baru buy on breakout. Dan secara teknikal GJTL baru mulai uptrend apabila berhasil break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau wait and see, tunggu break garis EMA 150, maka target take profit jangka pendek apabila buy on breakout itu sekitar 1280 sampai 1300. Tapi saat ini musuh GJTL masih belum menarik untuk coba entry, karena secara teknikal masih sideways, masih ada potensi sell untuk bergerak di range harga 1080 sampai sekitar 1170. Jadi lebih oke adalah tunggu di sekitar daerah support apabila terpantau GJTL ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.